在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin berdiri di luar celah. Pada saat ini, matanya berbinar, dan dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Kumpulkan." Setelah dia mengatakan itu, terdengar serangkaian lolongan marah dari hantu surgawi. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam keluar dari celah dan menerkam Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tapi cahaya hitam mengejarnya. Wang Lin dengan dingin mendengus sambil menyentuh tas pegangannya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan Soul Laser. Dia melambaikan cambuknya, menyebabkan hantu surgawi mengeluarkan serangan yang menyakitkan dan melambat. Soul Laser berspesialisasi dalam melukai jiwa, dan hantu surgawi tidak memiliki tubuh nyata dan merupakan jiwa dari roh kelas 1. Hantu surgawi menjadi lebih ganas di bawah rasa sakit. Ia memutuskan untuk mengabaikan rasa sakit dan menyerang Wang Lin. Wajahnya sangat garang dan penuh dengan niat membunuh. Dua helai gas abu-abu bergerak melalui tubuhnya seperti jarum dan terus menyerap sejumlah besar kekuatan hidup hantu surgawi. Tetapi pada saat ini, hantu surgawi mengabaikannya sepenuhnya dan menyerang Wang Lin. Kemanapun hantu surgawi lewat, rumput layu dan menguning, itu terlihat sangat aneh. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia berhenti bergerak mundur dan melambaikan Soul Laser. Dengan serangkaian cambukan, hantu surgawi itu mulai mengeluarkan serangan yang menyedihkan. Akhirnya, ia tidak dapat menahan rasa sakit lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tahu bahwa ini adalah momen terlemah dari hantu surgawi. Setelah lolos dan pulih, akan sangat merepotkan untuk mengatasinya. Setelah menelusuri ingatan Luo Yun, dia tahu bahwa hantu surgawi pertama-tama membutuhkan 7 hari dan kemudian 49 hari untuk pulih. Dia hampir tidak ragu sama sekali saat melemparkan Soul Laser. Soul Laser menembak ke arah hantu surgawi seperti naga yang ganas. Hantu surgawi itu sangat kejam. Melihat ia tidak dapat melarikan diri, ia berbalik dan membuka mulutnya untuk menyemburkan api hijau. Sejumlah besar api hijau muncul dan mengelilingi Soul Laser di lautan api hijau. Api hijau ini adalah nyala api kehidupan hantu surgawi dan juga serangannya yang paling kuat. Kebencian yang dimiliki hantu terhadap Wang Lin ringan dibandingkan dengan kebencian yang dirasakan terhadap cambuk, yang sangat dibenci hantu itu adalah cambuk. Di matanya, cambuk ini dibuat khusus untuk menghadapi hantu surgawi. Bahkan jika ia mati, ia harus menghancurkan cambuk ini. Dalam ingatannya, ia hanya mendengar satu harta karun seperti ini, namun harta karun itu telah lama menghilang dari alam ini dan seharusnya tidak ada lagi. Ia memutuskan bahwa ia harus menghancurkan harta aneh yang dirancang untuk menangani hantu surgawi. Itu sebabnya meski sangat lemah, ia tetap menggunakan api kehidupannya. Pada saat ia memuntahkan api kehidupannya, ekspresi Wang Lin berubah. Wang Lin tahu betapa kuatnya hantu surgawi itu dan ragu-ragu, tapi ini adalah hantu surgawi terlemah yang pernah ada, itulah sebabnya dia datang untuk menangkapnya. Tetapi saat ini, ketika dia melihat nyala api, hatinya bergetar. Meskipun dia tidak terkena serangannya secara langsung, dia masih merasakan kekuatannya. Alih-alih membakar tubuh, nyala api ini malah membakar jiwa. Hampir dalam sekejap, dia merasakan sakit yang membakar di jiwa aslinya. Saat ini dia tidak punya waktu untuk hatinya sakit pada Soul Laser, jadi dia segera mundur. Tapi pada saat ini, suara berderak datang dari Soul Laser. Kemudian seberkas cahaya keemasan keluar dari cambuk itu. Cahaya keemasan ini hanya muncul sesaat lalu menghilang tanpa bekas. Tapi hanya satu kilatan saja yang menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dengan satu kilatan cahaya keemasan, api hijau itu segera padam. Mereka tidak padam secara perlahan, seolah-olah ada tangan raksasa yang menghantam dan memadamkan semuanya dalam sekejap. Setelah apinya padam, hantu surgawi itu menampakkan ekspresi aneh seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mengeluarkan jeritan tajam sebelum segera melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kilatan cahaya keemasan itu tidak hanya menyebabkan apinya padam, tetapi juga membuat tubuh hantu surgawi menjadi lebih transparan. Hantu surgawi itu menjerit ketakutan dan menghilang dengan cepat.
Wang Lin bergerak secepat kilat dan mengulurkan tangan ke arah Sol Lashel. Cambuk itu bergetar sebelum dengan cepat terbang kembali ke tangan Wang Lin. Sambil memegang cambuk, Wang Lin menghela nafas lega. Cahaya keemasan dari cambuk tadi terlalu aneh. Dia kemudian melihat hantu surgawi itu lagi. Jika bukan karena Wang Lin dengan cepat meraih cambuknya, hantu itu pasti sudah mati. Bahkan sekarang ia sedang sekarat dan tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan satu gelombang bendera jiwa, dia menangkap hantu surgawi, dan karena lingkungan khusus di dalam bendera, hantu surgawi berhenti menghilang. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin dengan hati-hati melihat Sol Lashel. Ada beberapa perubahan pada cambuk setelah dibakar oleh api hijau. Kini ada beberapa potongan kulit yang menggulung dan sangat kokoh. Saat memeriksanya, Wang Lin tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Setelah terbakar api, tampak seperti ular piton yang sedang berganti kulit, hanya saja baru saja mulai dan bahkan belum hampir selesai. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyingkirkan cambuknya. Dia kemudian melihat ke kejauhan, dan setelah menemukan arah yang benar, dia kabur. 3 hari kemudian, Wang Lin melihat lembah di kejauhan. Pada saat ini, formasi di sekitar lembah mengeluarkan tekanan yang kuat. Wang Lin sangat akrab dengan tekanan ini, itu berasal dari bendera pembatasan. Ketika Wang Lin pergi, dia mengeluarkan bendera larangan. Dengan bendera pembatas yang membantu formasi, penduduk lembah aman dari gelombang energi spiritual iblis. Dia bergerak seperti kilat dan dengan cepat sampai di luar lembah. Dengan satu langkah, dia berjalan melewati formasi. Dia telah merusak formasi sekali, dan dengan bendera pembatasan di dalamnya, dapat dikatakan bahwa Wang Lin dapat melakukan apapun yang dia suka dengan formasi tersebut. Saat dia muncul di dalam lembah, dia melihat orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mereka mendengarkan pembicaraan Ouyang Hua di tengah lembah. Ouyang Hua segera melihat Wang Lin dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia berjalan melewati semua orang dan membungkuk pada Wang Lin dari kejauhan. Saya menyambut kembalinya Anda, surgawi tertinggi. Tidak ada sedikit pun rasa tidak hormat dalam dirinya. Dia secara pribadi melihat Wang Lin pergi bersama orang asing lainnya, dan sekarang Wang Lin telah kembali sendiri. Itu hanya berarti satu hal, Wang Lin telah membunuh orang asing lainnya. Dalam pandangan Ouyang Hua, begitu dua orang asing bertemu, mereka akan berada dalam situasi hidup dan mati. Bagian terdalam lembah adalah kawasan terlarang. Jangan pergi ke sana. Setelah Wang Lin meninggalkan kata-kata itu, dia menghilang di depan mata semua orang dan pergi ke kedalaman lembah. Ouyang Hua mengungkapkan sedikit ekstasi. Dengan Supreme Celestial mempertahankan benteng di sini, keselamatan mereka terjamin. Selain itu, ini akan membuat ekspansi menjadi lebih mudah. Memikirkan hal ini, Ouyang Hua mengungkapkan sedikit fanatisme. Dia berbalik untuk melihat penduduk desa dan berteriak, tidak ada yang diizinkan memasuki kedalaman lembah. Kalian semua, awasi anak-anak kalian dengan baik, jangan melanggar hukum suku. Mulai hari ini dan seterusnya, hal itu ditambahkan ke dalam hukum suku, dan siapapun yang melanggarnya akan diusir untuk mengurus diri mereka sendiri. Dengan itu, setiap orang yang menentangnya menjadi diam dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Merasa bahwa dia telah mengatakannya terlalu kasar, Ouyang Hua terbatuk dan berkata, lembah ini terlalu kecil, kita harus pindah. Keluargamu harus memiliki lebih banyak wanita. Suku kita juga harus menjadi sedikit lebih besar. Mata penduduk desa di sekitarnya menjadi merah dan menunjukkan sedikit kegilaan. Salah satu dari mereka maju beberapa langkah dan bertanya, Elder, apakah kita akan berperang? Ouyang Hua dengan kejam mengangguk. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di kedalaman lembah. Alasan Wang Lin memutuskan untuk tinggal di sini adalah karena dia punya rencana lain. Untuk tetap berada di negeri roh iblis, dia perlu memiliki pijakan, kekuatan, dan eksploitasi militer. Dia harus pergi ke kota iblis kuno, tapi sebelum melakukan itu, dia harus membuat beberapa persiapan. Ada kesulitan tertentu dalam menciptakan pijakannya sendiri di kota iblis kuno. Selain itu, menurut ingatan Lo Yun, rumah Jenderal Sayap Kiri memiliki banyak ahli. Orang-orang ini adalah penghuni asli tempat ini. Budidaya mereka terfokus pada energi spiritual iblis, begitu pula mantranya.
Meskipun Wang Lin belum pernah bertemu siapapun yang menggunakan energi spiritual iblis, Luo Yun telah bertemu mereka, dan nenek moyang Luo Yun berinteraksi dengan orang-orang seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Jika sebelum mencari ingatan Luo Yun, Wang Lin akan pergi ke kota iblis kuno tanpa ragu-ragu, tapi sekarang dia berubah pikiran. Daripada pergi ke kota iblis kuno untuk bergabung dengan rumah Jenderal Sayap Kiri, aku lebih suka tinggal di sini dan mengajari penduduk tempat ini agar mereka mendengarkan perintahku. Saya akan mengajari mereka mantra sehingga bertahun-tahun dari sekarang, saya akan memiliki kekuatan milik saya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung yang kemudian berubah menjadi ekspresi penuh tekad. Orang yang mencapai hal-hal besar tidak mengkhawatirkan hal-hal sepele. Saya akan mengajari mereka mantra bendera jiwa. Mantra ini mudah digunakan dan bagus untuk membunuh. Semakin banyak seseorang membunuh, semakin banyak jiwa yang dapat dikumpulkan, dan kekuatan mereka pun meningkat seiring dengan itu. Saya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat memperbaiki bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Jika saya bisa memperbaikinya, maka saya bahkan tidak perlu takut dengan para kultivator ascendant. Saya pasti bisa menjadi 10 besar dari semua kultivator yang masuk. Hanya dengan melakukan ini, aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan roh iblis kuno pada akhirnya. Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyentuh tas pegangannya. 2 potong batu giok muncul di tangannya. Dia menyebarkan akal dan meninggalkan beberapa nyanyian di dalamnya. Sekte pemurnian jiwa memiliki 3 mantra, pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Wang Lin hanya meninggalkan tahap awal nyanyian pemurnian jiwa dan ekstraksi jiwa di dalam batu giok. Kemudian dia merenung sedikit dan meninggalkan instruksi sederhana tentang pembuatan bendera jiwa. Menggunakan metode ini untuk membuat bendera jiwa akan memiliki kesalahan fatal yang hanya diketahui oleh Wang Lin. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan kelemahan fatal ini, dia bahkan tidak perlu memperbaiki bendera jiwa orang tersebut untuk mengendalikannya seolah itu miliknya. Wang Lin adalah orang yang berhati-hati, jadi wajar jika dia tidak akan mengajar seseorang tanpa syarat apapun. Setelah dia selesai dengan batu gioknya, perasaan Wang Lin menyebar dan menutupi seluruh lembah. Setiap penduduk desa di dalam lembah tanpa sadar sedang diamati olehnya. Dia menemukan bahwa hampir semuanya memiliki bakat yang sangat bagus, jauh lebih kuat daripada tubuhnya ketika dia mulai berkultivasi. Sambil merasa menyesal, Wang Lin juga senang. Meskipun tidak ada energi spiritual apapun di sini, ada energi spiritual iblis. Mungkin dengan menggunakan energi spiritual iblis untuk mengolah bendera jiwa, mereka dapat memperoleh beberapa manfaat. Dengan pemikiran ini, akal Wang Lin menemukan Ouyang Hua, yang sedang merencanakan serangan ke desa lain dan mencari tempat tinggal yang potensial. Setelah mengirimkan pesan ke telinga Ouyang Hua, Wang Lin menarik akal sehatnya. Tidak lama kemudian, Ouyang Hua dengan cepat berlari ke arah Wang Lin dengan ekspresi hormat. Saat dia merenung sebelumnya, dia tiba-tiba mendengar suara Wang Lin. Dia terkejut sesaat dan kemudian dengan cepat bergegas mendekat. Wang Lin melemparkan 2 potong batu giok itu ke arah Ouyang Hua. Ouyang Hua terkejut. Dia dengan hati-hati melihat batu giok itu dan kemudian menjadi sangat bersemangat saat dia bertanya, "Surgawi tertinggi, mungkinkah ini batu giok iblis?" Ouyang Hua memegang batu giok itu dan menarik napas dalam-dalam. Setelah melihatnya lama sekali, wajah lamanya menjadi merah. Dengan sedikit malu, dia berbisik, "Surgawi tertinggi, saya hanya tahu bahwa benda-benda ini mencatat sesuatu, saya tidak tahu cara membacanya." Tekan 1 di dahi Anda dan bayangkan diri Anda melihat ke dalamnya. Jika pikiran Anda teguh, Anda akan mampu melihat. Jika tidak, coba beberapa kali lagi. Dengan itu, Wang Lin menutup matanya. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam sambil duduk dalam posisi lotus dengan batu giok menempel di dahinya dan mencoba membayangkan melihat batu giok itu. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyuman pahit. Tidak peduli seberapa keras dia membayangkannya, dia tidak dapat melihat ke dalamnya. Meskipun mata Wang Lin terpejam, dia masih mengamati Ouyang Hua. Orang ini adalah yang tertua di lembah ini karena ketika dia pergi ke kota iblis kuno untuk belajar, ditemukan bahwa dia memiliki 1 tingkat energi spiritual iblis. Meski tinggal di kota saja tidak cukup, statusnya di desa meningkat pesat.
Wang Lin bisa dengan jelas melihat aura tipis seperti sutra yang perlahan bergerak di dantian Ouyang Hua. Namun, meridian orang ini semuanya diblokir. Bukan hanya siklus kepingan aura itu yang lambat, jangkauan pergerakannya juga terbatas. Meski begitu, aura ini mampu berperan sebagai katalisator terbentuknya sekitar lembah. Dengan itu, dia bisa mengendalikan formasi dan bahkan membuat tubuh palsu. 1 jam kemudian, Ouyang Hua mau tidak mau menyerah. Wajahnya dipenuhi kepahitan saat dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Wang Lin membuka matanya dan matanya menyala, lalu dia melambaikan tangannya. Seru Ouyang Hua sambil terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat 2 jari dari tangan kirinya dan tiba-tiba menunjuk ke arah dantian Ouyang Hua. Ouyang Hua segera mengerang. Ada rasa sakit yang tajam datang dari datainnya dan butiran-butiran keringat berjatuhan ke tanah dari dahinya. Meski menyakitkan, dia mengatupkan giginya. Dia tahu jika Wang Lin ingin membunuhnya, tidak perlu melakukan semua ini. Jika Wang Lin melakukan ini, kemungkinan besar itu akan membantunya. Seseorang seusianya biasanya akan terjebak di peringkat 1 selamanya, dan mustahil baginya untuk mendapatkan peringkat energi spiritual iblis lagi. Namun, dia merasa jika dia memanfaatkan kesempatan ini, terobosannya bukan lagi sekedar mimpi. Jari Wang Lin yang menunjuk ke arah dantian Ouyang Hua perlahan bergerak ke atas. Setiap kali dia naik setengah inci, rasa sakit yang dirasakan Ouyang Hua akan meningkat 1 kali lipat. Keringat di keningnya bercucuran seperti hujan, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya pucat pasi. Ekspresi Wang Lin masih normal. Setelah mengangkat jarinya 3 inci, dia dengan tenang melihat ke arah Ouyang Hua dan berkata, "Bertahanlah." Dengan itu, tangan kirinya tiba-tiba terangkat dari 3 inci hingga ke dahi Ouyang Hua. Erangan menyedihkan keluar dari mulut Ouyang Hua dan bergema di seluruh lembah. Mata Ouyang Hua berputar ke belakang saat dia jatuh ke tanah dan menjadi tidak bergerak. Wang Lin tidak memandangnya tetapi terus duduk di sana. Semua penduduk desa mendengar erangan menyedihkan dari Ouyang Hua, tapi tidak ada yang berani memeriksanya. Hukum suku bagaikan pedang di atas kepala mereka, jadi tidak ada yang berani melanggarnya. Beberapa jam kemudian, Ouyang Hua perlahan membuka matanya. Saat dia membukanya, dia benar-benar terpana. Seluruh dunia tiba-tiba tampak berbeda baginya. Bunga tetaplah bunga, rerumputan tetaplah rumput, dan tembok masih kokoh seperti biasanya, namun di matanya, segalanya berbeda. Perasaan terlahir kembali bergema di hati Ouyang Hua. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan 2 aliran air mata. Dia tidak perlu memeriksa apakah dia telah mencapai 2 bintang, di mana dia dapat melihat hal-hal kecil. Dia dengan hormat berlutut di depan Wang Lin dan bersujud 3 kali. "Terima kasih, surgawi tertinggi." Meski dia tidak banyak bicara, kegembiraan dan keterkejutan di dalam kata-kata itu bahkan tidak bisa diungkapkan dalam 10.000 kata. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Periksa apakah Anda dapat melihat apa yang ada di dalam batu giok iblis." Ouyang Hua dengan cepat mengambil batu giok itu, meletakkannya di dahinya, dan mulai membayangkan. Nyanyian di dalam batu giok dengan cepat terpatri dalam ingatannya. Tubuh Ouyang Hua gemetar saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan kegembiraan di hatinya dan berkata, "Junior telah melihatnya." Dia secara tidak sadar mengubah cara dia menyapa dirinya sendiri. Wang Lin mengangguk. Sebelumnya, dia menggunakan jarinya untuk membuka meridian Ouyang Hua dengan paksa. Metode ini terlalu kejam dan akan mempunyai banyak konsekuensi di masa depan, tetapi ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan budidayanya. Wang Lin memandang ke arah Ouyang Hua dan perlahan berkata, "Nyanyian ini disebut pemurnian jiwa. Dengarkan baik-baik karena saya hanya akan menjelaskannya kepada Anda sekali. Setelah Anda mempelajarinya, Anda akan mengajarkannya kepada penduduk desa di sini." Kegembiraan Ouyang Hua hari ini bagaikan gelombang dahsyat satu demi satu. Peningkatan budidayanya sudah membuatnya sangat bersemangat. Setelah melihat nyanyian di dalam batu giok, jantungnya berdetak kencang. Dia punya tebakan di dalam hatinya karena dia tidak percaya itu benar. Lagi pula, mantra sangat langka di negeri roh iblis, jadi tidak ada cara bagi orang normal untuk mendapatkannya. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam dan bertanya, dengan tidak percaya, "Surga tertinggi,
Surgawi tertinggi, maksudmu kamu akan mengajariku mantra ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengangguk dan berkata, bukan hanya kamu, saya akan mengajarkannya kepada semua penduduk desa di sini. Tubuh Ouyang Hua gemetar saat dia membungkuk hormat dan berkata, saya, Ouyang Hua, tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan surgawi tertinggi. Kata-kata ini datang dari hatinya dan dipenuhi dengan ketulusan. Harus dikatakan bahwa hal-hal seperti mantra dikendalikan oleh sangat sedikit orang. Dengan kemampuan Ouyang Hua, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, apalagi semua penduduk desa. Wang Lin menunjukkan poin-poin penting dalam mengolah mantra ini. Ouyang Hua mendengarkan seperti murid yang baik dan rasa terima kasihnya kepada Wang Lin menjadi semakin kuat. Setelah Wang Lin selesai berbicara, Ouyang Hua melakukan ritualnya untuk memberi penghormatan sebagai murid dan pergi. Melihat tindakan Ouyang Hua membuat Wang Lin merasa sedikit terkejut. Namun, dia baru saja mengajarkan kultivasi Ouyang Hua, jadi tidak salah bagi Ouyang Hua untuk melakukan ritual ini. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Ouyang Hua sangat rajin. Dia menghabiskan seluruh waktunya mengolah dan mempelajari mantra pemurnian jiwa. Dia bahkan menahan rencana menyerang desa lain dan fokus mempelajari mantra ini. Bakatnya sudah cukup bagus, dan teknik sekte pemurnian jiwa adalah tipe yang mudah dipelajari tetapi sulit untuk dikuasai, jadi setelah 3 bulan, dia telah membuat beberapa kemajuan. Bukan hanya dia, tapi semua laki-laki di desa itu telah berkultivasi di bawah ajaran Ouyang Hua. Masing-masing dari mereka mencapai hasil yang berbeda. Wang Lin menghabiskan waktu 3 bulan berkultivasi untuk mempelajari kristal iblis. Dalam waktu 3 bulan, dia mampu menggabungkan 2 kristal menjadi 1. Kristal iblis ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan di sekitarnya terdapat banyak benda seperti tentakel yang bergerak dengan cara yang aneh. Kristal iblis peringkat 3, mata Wang Lin berbinar saat dia membuka mulutnya dan melahap kristal itu. Kristal itu masuk ke dalam dantiannya, lalu gelombang energi spiritual iblis keluar dari kristal dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah membiarkan energi spiritual iblis mengalir ke seluruh tubuhnya selama seminggu, aura Wang Lin mulai berubah. Saat ini dia tidak lagi memiliki perasaan surgawi yang halus. Dia sekarang dipenuhi energi spiritual iblis dan terlihat sangat aneh. Bahkan wajahnya jauh lebih jahat, dan matanya akan membuat hati siapapun bergetar hanya dengan melihatnya. Ini adalah sepasang mata yang sangat jahat. Matanya yang tajam dan lonjong akan membuat hati siapapun bergetar. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, lalu dengan lembut menutupnya dan mengerutkan kening. Tubuhku dipenuhi energi spiritual iblis, tapi sayangnya, jumlahnya tidak cukup. Bahkan setelah menggunakan semuanya, saya hanya berada pada tahap pendirian yayasan. Dengan satu pemikiran, semua energi spiritual iblis di dalam tubuhnya ditarik ke dalam kristal iblis dan tidak ada sepotong pun yang dilepaskan. Setelah energi spiritual iblis menghilang, energi spiritual surgawi dengan cepat berpindah ke seluruh tubuh Wang Lin, memberinya perasaan halus sekali lagi. Energi spiritual iblis ini menarik. Mata Wang Lin berbinar. Dalam 3 bulan ini, dia berjalan keluar lembah 3 kali, dan dia mengajari orang-orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa masing-masing sebanyak 3 kali. Orang-orang di lembah semua tahu bahwa mantra ini berasal dari Wang Lin dan Wang Lin lah yang memberi mereka kesempatan untuk mempelajari mantra. Semua ketakutan dan kesalahpahaman tentang Wang Lin benar-benar lenyap dan digantikan oleh rasa hormat dan terima kasih yang tak ada habisnya. Ketiga kali Wang Lin keluar, setiap penduduk desa yang melihatnya meninggalkan apapun yang mereka lakukan dan menyapanya. Di antara orang-orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa, selain Ouyang Hua, yang maju dengan cepat, ada orang lain yang menarik perhatian Wang Lin. Orang ini adalah pemuda yang diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah ini. Pemuda ini sangat berbakat dalam mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia telah mencapai tahap ketiga, yaitu saat seseorang harus membuat bendera jiwanya sendiri. Wang Lin telah mengajarkan kepada Ouyang Hua metode pembuatan bendera jiwa. Namun, tanah roh iblis kekurangan material, jadi membuat bendera jiwa akan sulit. Ketika dia menyadari hal ini, Wang Lin meluangkan waktu untuk memikirkan solusi masalah ini dengan hati-hati.
Dia berhasil menggunakan beberapa pohon baja, kulit binatang, dan beberapa anjing laut untuk membuat sesuatu yang bisa meniru efeknya. Bendera pengganti ini hanya dapat menyegel hingga 10 jiwa, artinya batasnya adalah bendera 10 jiwa. Tapi benda ini menang dari segi kuantitas karena seseorang dapat menggunakan 10 bendera ini secara bersamaan. Meskipun tidak sekuat bendera 100 jiwa, kekuatannya masih setengah. Sama seperti mantranya, Wang Lin menyembunyikan kelemahan fatal di dalam bendera jiwa pengganti ini, dan hanya dia yang tahu tentang kelemahan fatal ini. Bagaimanapun, Wang Lin adalah satu-satunya orang di planet Tianyun yang mengetahui mantra sekte pemurnian jiwa. Setelah mencetak metode pembuatan bendera jiwa baru pada batu giok, Wang Lin menyebarkan akal dan memanggil Ouyang Hua dan pemuda bernama 13. 13 adalah pemuda yang diam-diam diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah. Orang ini tampaknya memiliki ketertarikan alami terhadap mantra sekte pemurnian jiwa. Jika Du Tian masih hidup, dia pasti akan terkejut dengan ini. 13 dengan cepat berdiri di depan Wang Lin. Dia hanya merasakan rasa hormat dan takjub terhadap makhluk surgawi tertinggi di hadapannya. Semakin dia mengembangkan mantra pemurnian jiwa, semakin dia merasa takjub di dalam hatinya. Dalam 3 bulan dia mempelajari mantra itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa jika dia bisa menguasainya sepenuhnya, kekuatannya akan melampaui imajinasi. Bendera 10 jiwa-jiwa, bendera 100 jiwa-jiwa, bendera 1000 jiwa-jiwa, bendera 10.000 jiwa. 13 menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Ouyang Hua jauh lebih berpengalaman daripada 13, jadi dia diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Sebenarnya, sejak semua orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, otoritas sebenarnya untuk mengendalikan desa secara bertahap beralih dari Ouyang Hua ke Wang Lin. Hampir semua orang tahu bahwa Wang Lin adalah penguasa sebenarnya di sini. Surgawi tertinggi, 27 laki-laki di desa telah mulai mengembangkan mantra iblis. Saat ini, selain 13, sebagian besar terjebak di tahap pertama, dan ada 6 yang bahkan belum berhasil mencapai sejauh itu. Wang Lin duduk di posisi lotus dan mengangguk. Meskipun mantra pemurnian jiwa mudah dipelajari, itu tidak untuk semua orang. Fakta bahwa sebagian besar dari 27 orang di sini sudah mencapai tahap pertama akan menjadi berita mengejutkan jika terjadi di Suzaku. Setelah melihat 13, Wang Lin merasa sangat puas dengan seberapa cepat anak ini berkultivasi. Menyadari tatapan Wang Lin padanya, punggung 13 menjadi lurus dan kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat, dan dia berkata, "Surgawi tertinggi, 13 telah mencapai tahap ketiga. Jika saya bisa membuat bendera jiwa, saya bisa keluar mencari pecahan jiwa untuk disegel di dalamnya." Wang Lin samar-samar tersenyum ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan sebuah batu giok diam-diam muncul. Dia melempar batu giok itu dan tersenyum. Metode baru untuk membuat bendera jiwa ada di sini. 13 menangkap batu giok itu dan mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira. Dia menarik napas dalam-dalam sambil menempelkan batu giok itu ke dahinya dan mulai membayangkan seperti yang diajarkan Ouyang Hua kepadanya. Tak lama setelah itu, tubuhnya bergetar ringan dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia memandang Wang Lin dan tiba-tiba berlutut di tanah sebelum melakukan koutou 3 kali. Wang Lin menutup matanya dan perlahan berkata, "Kamu boleh pergi. Fokuskan semua upaya Anda untuk menciptakan bendera jiwa." 13 mengangguk, lalu dia meletakkan batu giok itu dan dengan hormat pergi. Ouyang Hua sedikit ragu. Dia memandang Wang Lin dan kemudian melihat batu giok di tanah. Tanpa izin Wang Lin, dia tidak akan berani mengambil batu giok untuk memeriksanya. Wang Lin perlahan berkata, "Lihat itu. Anda sudah mencapai tahap ketiga. Jika kamu berhasil membuatnya, kekuatanmu akan meningkat pesat ketika kamu menggunakan energi spiritual iblismu untuk menyegel sebuah fragmen jiwa." Ouyang Hua dengan cepat mengambil batu giok itu dan menempelkannya ke dahinya. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Junior akan mencari bahan untuk membuatnya." Dengan itu, dia merenung sedikit dan kemudian berkata, "Surgawi tertinggi, setelah saya dan 13 berhasil membuat bendera jiwa, saya berencana untuk menyerang sebuah gua yang jauhnya 500 km. Ada suku lain di sana dengan beberapa lusin orang.
Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia berkata, lakukan sesukamu. Ouyang Hua mengangguk dan segera pergi. Berita penyerangan gua dalam 1 bulan dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Bagi warga desa, ini adalah pertempuran besar. Meskipun pihak lain kalah jumlah, berkat mantra pemurnian jiwa, peluang mereka untuk menang tinggi. Selama 1 bulan ini, semua laki-laki penuh energi saat mereka mengembangkan mantra pemurnian jiwa. 13 meninggalkan desa dan mengumpulkan cukup bahan untuk membuat bendera jiwa. Ketertarikan anak ini terhadap mantra pemurnian jiwa muncul sekali lagi. Setelah gagal 3 kali, ia membuat bendera jiwa pertamanya. Bendera jiwa pertama ini menyebabkan keributan besar di dalam lembah. Semua orang mengepung 13, dan bendera 7 inci di tangannya menjadi fokus pandangan semua orang. 13 sangat bersemangat melihat tatapan itu padanya. Ouyang Hua mengusap janggut di dagunya dan menunjukkan senyuman. Sebenarnya, dia sudah membuat bendera jiwa beberapa hari sebelum 13, tapi dia tidak mengungkapkannya kepada semua orang dan membiarkan 13 memiliki kesempatan untuk bersinar. Ouyang Hua seperti rubah tua yang licik, jadi dia secara alami memperhatikan bahwa 13 tampaknya telah menarik perhatian Wang Lin surgawi tertinggi. Ditambah fakta bahwa dia semakin tua dan masa depan bukan miliknya, sepertinya masa depan akan menjadi milik 13.